teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Semoga pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, apalagi sekarang di musim-musimnya virus COVID-19 yang sudah menyebar kemana-mana. Dan semoga teman-teman bisa menjaga dirinya. Oke, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 7, di mana kami juga beranggotakan 7 anggota. Yang pertama ada Bagavara NIM 032, terus ada Mas Andit NIM 137, terus ada Mbak Dia NIM 189, terus ada Mas Gadi NIM 223, dan ada Mbak Tasya NIM 301, dan saya sendiri Agung NIM 341, dan yang terakhir ada Mbak Isna NIM 345. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan mengenai penerapan sistem informasi manajemen di PT Fashion Flag Indonesia. Siapa yang nggak kenal PT Fashion Flag Indonesia, atau biasa disebut dengan PT Bendera dengan simbol bendera? Kalau mau tahu lebih lanjut, mari kita saksikan penjelasan dari rekan saya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Sejarah PT Frisian Flag Indonesia. PT Frisian Flag Indonesia ini adalah produsen produk nutrisi berbasis susu untuk anak dengan merek Frisian Flag atau lebih dikenal dengan susu bendera. Frisian Flag ini telah menjadi bagian dari pertumbuhan keluarga Indonesia lebih dari 95 tahun. Kantornya berpusat di Jakarta dengan 7 kantor pemasaran. PT Frisian Flag Indonesia memiliki 2 fasilitas produksi di lokasi yang berbeda. Kantor pusat di Pasar Rebo didirikan pada tahun 1969 dan kantor cabang Ciracas didirikan 4 tahun kemudian. Sebelumnya, PT Formos Indonesia yang diakuisisi oleh PT Frisian Flag Indonesia pada tahun 1976. Aktivitas produksi PT Frisian Flag Indonesia ini ada 2 plant, yaitu yang pertama plant Pasar Rebo yang memproduksi susu bubuk dan kental manis saset, sedangkan plant Ciracas memproduksi susu kental manis kaleng dan susu kemasan cair. Produk PT Frisian Flag ini ada 5, yaitu yang pertama susu ibu dan balita seperti Frisian Flag 123 Prima Nutri, susu cair yaitu full cream dan yang ada rasanya, yang ketiga susu bubuk Pure Farm full cream atau coklat, yang keempat susu kental manis seperti full cream gold atau mut-mut coklat, dan yang terakhir Frisio Gold Lock Nutri dan Frisio Gold Tri Nutri. Oke, yang selanjutnya yaitu partner bisnis PT Frisian Flag Indonesia. PT Flag Indonesia atau FFI sebagai produsen produk susu sejak tahun 1922 asal Belanda di Indonesia memberikan apresiasi kepada 44.000 mitra, distributor, dan outlet yang telah setia membeli produk susu kental manis Frisian Bendera dengan variasi jenis kaleng, bendera, kental, manis. Saat ini, untuk varian paling bawah yaitu SKM coklat dan emas ke seluruh pelosok Provinsi Jawa Timur. Pada saat tahun 2012, PT Frisian Flag memenangkan perjalanan 90 tahun Frisian Flag di Indonesia. Peternak sapi di Indonesia pada tahun 2009 sekitar 25% meningkat dari total kebutuhan distribusi nasional. Semua produk dibuat dari peternak susu sapi Indonesia ditambah formulasi dengan memperkaya kandungan vitamin dan mineral sesuai dengan kebutuhan gizi keluarga Indonesia. Yang selanjutnya, penggunaan SIM pada PT Frisian Flag Indonesia. Perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Enterprise Resource Planning ERP adalah sistem terpadu yang berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah sumber daya internal dan eksternal yang berwujud aset, sumber daya keuangan, bahan, dan sumber daya manusia. Ini merupakan arsitektur perangkat lunak yang bertujuan untuk memfasilitasi aliran informasi antara semua fungsi bisnis dalam batas-batas organisasi dan mengelola hubungan dengan para stakeholder luar.
penggunaan SIM pada PT Frisian Flag yang selanjutnya itu ada SAP atau System Application Product. SAP adalah software yang dikembangkan untuk mendukung perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. SAP merupakan software dari Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu suatu perangkat IT dan manajemen untuk membantu perusahaan merencanakan dan melakukan aktivitas sehari-hari. SAP ini terdiri dari beberapa modul aplikasi yang mempunyai kemampuan mendukung semua transaksi yang perlu dilakukan suatu perusahaan, dan tiap aplikasi bekerja secara berkaitan satu dengan yang lainnya. Semua modul dalam aplikasi SAP dapat bekerja secara terintegrasi satu sama lain. Sistem SAP ini dikembangkan dengan tujuan untuk mengintegrasikan rangkaian proses bisnis yang dijalankan PT Frisian Flag Indonesia. Sistem ini menjalankan satu database yang memungkinkan banyak departemen untuk berbagi informasi dan berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya, atau yang ketiga adalah Supply Chain Management atau SCM. Supply Chain Management atau SCM dapat diartikan terdapat kata rantai dan kata pasokan atau supply. Jadi, Supply Chain Management adalah suatu lingkaran yang saling berhubungan dalam rangka untuk mendapatkan barang-barang yang diinginkan dari pemasok. Secara garis besar, Supply Chain Management atau SCM adalah suatu proses untuk mengintegrasi, mengkoordinasi, dan mengontrol pergerakan bahan baku menjadi produk jadi dan mengirimkannya kepada konsumen secara efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan penggunaan ERP bagi PT Frisian Flag Indonesia. Yang pertama adalah untuk mengantisipasi pertumbuhan perusahaan yang terus berkembang. Kemudian yang kedua adalah menyajikan data yang konsisten dan akurat sehingga meningkatkan visibilitas dan kemudahan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga adalah mengintegrasikan informasi di antara kantor dalam jaringan PT Frisian Flag Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah mempermudah dalam fungsi produksi, akuntansi, serta penjualan perusahaan. Kemudian tujuan utama dari SCM adalah yang pertama adalah penyerahan atau pengiriman produk secara tepat waktu demi memuaskan konsumen. Kemudian yang kedua adalah mengurangi biaya. Yang ketiga adalah meningkatkan segala hasil dari seluruh supply chain. Yang keempat adalah mengurangi waktu. Dan yang terakhir adalah memusatkan kegiatan perencanaan dan distribusi. Jelaskan konsep pada SCM. Konsep pada SCM itu ada 5. Yang pertama, supply chain replacement, proses yang berkaitan dengan bagaimana para pemasok saling bekerja sama untuk menyediakan produk-produk yang saling dibutuhkan oleh perusahaan sehingga memenuhi target permintaan dan service level yang diterapkan. Yang kedua itu ada collaborative planning, proses yang memfokuskan diri pada aktivitas perencanaan yang berkaitan dengan operasi, produksi, inventory, dan distribusi sehingga keseluruhan perusahaan yang bekerja sama mengetahui objektivitasnya masing-masing untuk mencegah adanya konflik. Yang ketiga itu ada collaborative product development, proses yang berkaitan dengan aktivitas penciptaan produk dan atau jasa yang membutuhkan kerjasama antara berbagai mitra bisnis dengan perusahaan. Yang keempat itu ada approachment, proses pengadaan konvensional di mana pada aktivitas ini teknologi internet dan prinsip-prinsip e-bisnis benar-benar diterapkan. Dan yang kelima itu ada e-logistik, sama seperti approachment, hanya saja proses ini berkaitan dengan aktivitas manajemen perdagangan dan transportasi. Ya, kesimpulannya adalah dalam penerapan SCM yang sudah didukung oleh teknologi informasi dan internet yang berkembang sangat pesat sehingga dapat menciptakan sebuah informasi yang lebih akurat, di mana bisa meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan keuntungan. Oleh karenanya, para pelaku bisnis bisa menciptakan sebuah produk yang berkualitas dengan lebih efisien dan efektif. Dengan penerapan SCM, mulai dari proses pengadaan barang, pendistribusian barang, bahkan transaksi barang tersebut
bisa berjalan secara terkoordinasi dan secara real time. Apalagi dengan adanya internet, maka siapapun bisa mengaksesnya, tentunya dimanapun dan kapanpun. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan pada malam hari ini bisa ke teman-teman pahami. Dan apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Sekian.